Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Hadirin jamaah pengajian yang saya banggakan dan anak-anakku yang ada di rumah, di mana saja kalian berada, yang saya cintai. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji, ya, masih bisa ngaji Kholasah Nurul Yakin tentang sejarah Islam. Silakan anak-anak bisa membuka Kholasah juz 1. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mu'alifil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya. Maula musonifu rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitiraini. Wiladatuhu, bab yang menerangkan tentang lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa radha'atuhu, dan meneteknya beliau. Dulu ada kebiasaan orang Arab itu ketika masih kecil biasanya tidak hanya disusui oleh ibu kandungnya saja, tapi disusui oleh orang lain. Ulida Nabi dilahirkan di Makkah, di tanah Mekah, Yaumal Isnin, di hari Senin. Ini sudah maklum ya. Jadi Nabi Muhammad lahir di Mekah. Harinya hari Senin. Ataniya Asyara, tanggal 12 min Rabiul Awali, dari bulan Rabiul Awal. Amal fili, pada tahun gajah, itu yang terkenal. Loh, kok tahun gajah? Ini nanti akan dijelaskan di bawah ini. Wasumia, dan dinamakan amu wiladatihi, tahun kelahirannya dinamakan amal fili, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Lianna malikal habasat, karena sesungguhnya Raja Habasa, sekarang negaranya namanya Ethiopia, dulu itu Habasa dalam kekuasaan Romawi. Jadi di sini bukan raja sebenarnya, tapi gubernur, ya. Raja Aproha itu gubernur Habasa, bukan raja sebenarnya. Tapi kan di Arab ketika ada pemimpin yang mampu memimpin perang, itu dinamakan raja, itu sudah tenar di Arab. Malikal Habasati, karena sesungguhnya Raja Habasa arsala, mengutus amma wiladatihi, pada tahun kelahirannya, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus jaisan tentara ila Makkah, ke Mekah, ya, untuk menyerang Mekah. Ila Makkah, ke Mekah. Lihat mil Ka'bati, tujuannya apa? Karena untuk menghancurkan Ka'bah. Wakana, dan ada fihi, di barisan pasukan itu, filun, gajah azimun, yang besar. Nah, ketika itu ada gajah yang besar. Fahlaka, maka merusak. Siapa yang merusak? Allah al-jaisa, pada tentara gajah tadi.
Ikroman itu tujuannya ikroman karena untuk memuliakan wiladati Nabi, lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya gini ya anak-anakku semuanya. Kenapa kok Raja Habasa ini kok sangat benci terhadap Ka'bah, kemudian pengen menyerang Ka'bah? Ini ada permasalahan yang unik sebenarnya. Raja ini merasa tersaingi. Raja Habasa ini kan cabang daripada Romawi. Seperti yang Pano katakan tadi, sebenarnya bukan raja tapi gubernur yang ada di Habasa ketika itu, di bawah kekuasaan Romawi. Yang Romawi pada saat itu adalah kerajaan yang Kristen, ya, agamanya itu Kristen. Nah, si Abraha ini yang dipercaya di Habasa, ini sebenarnya dia itu ketika melihat Ka'bah yang ada di Arab, itu merasa, wah ini kok bisa ya, Ka'bah kok bisa menarik sekali, kok bisa membuat orang-orang Arab semuanya ziarah ke sana. Dia merasa iri, akhirnya membuat gereja yang besar, gereja yang megah, yang menyaingi Ka'bah. Lalu Ka'bah mau hanya kotak saja, seperti SpongeBob kotak. Oh, disukai banyak orang. Saya akan membuat gereja yang lebih besar daripada Ka'bah. Nah, ketika gereja itu dibangun dengan struktur yang indah sekali, ya. Ternyata pada saat itu orang-orang Arab tidak tertarik untuk berziarah ke gereja itu. Malah ada yang bilang ada peziarah yang masuk ke sana kemudian membunuh perawan, darahnya mengalir di gereja itu. Ada yang bilang ada yang di situ. Wah, Jadi gereja yang megah itu malah dinodai. Nah, ketika Raja Habasa ini, Abraha ini melihat atau mendengar informasi dari orang yang melihat, itu dia marah sekali, kurang ajar. Kalau seperti itu berarti Ka'bah harus saya hancurkan. Itu awalnya. Kenapa aku benci sekali dengan Ka'bah? Akhirnya si Abraha ini mengerahkan pasukannya. Ayo pasukan semuanya, kita menuju ke Mekah, hancurkan Ka'bah. Yang namanya pasukan ikut saja apa yang diperintahkan komandannya. Nah, di dalam pasukan itu ada gajah yang besar, yang namanya Mahmud. Besar sekali gajahnya. Ini terkenal ini gajah itu. Nah, ternyata ketika pasukan itu datang ke Mekah, di perbatasan kota Mekah itu gajah ini nggak mau masuk, ditarik-tarik, didorong, nggak mau masuk. Tapi ketika disuruh kembali langsung bergegas, dikembalikan lagi ke arah Ka'bah, dia malah dobrok, nggak mau apa-apa. Nah, pada saat itu Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha itu. Abraha melihat pasukan kocar kacir, loh ini nggak ada apa-apa, hanya ada angin, kok semuanya mati. Abraha langsung lari. Tapi yang namanya kematian nggak bisa dihindari. Kalau sudah waktunya ya sudah. Akhirnya Raja Abraha mati juga di tempat yang tidak jauh dari matinya semua pasukan. Itu kejadiannya seperti itu. Sehingga pada tahun itu dinamakan tahun gajah, terkenal dengan tahun gajah. Lah tahun itu pas berbarengan dengan lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wardu'adhu, dan menetek beliau, dan meneteknya Nabi, ya. Menetek itu ya dulu kan menyusu. Orang itu nggak mungkin ya disusui ibunya mulai sejak kecil sampai dewasa, enggak. Kalau di Arab itu punya adat, biasanya dititipkan sama orang. Ba'da umihi, setelah ibunya, berarti lahir di tetek ibunya, enggak lama kemudian dititipkan orang untuk menjadi ibu susunya. Ba'da umihi, setelah ibunya, siapa yang menjadi ibu susuan ketika itu? Suwaibatul Aslamiyah, yang namanya Suwaibatul Aslamiyah.
Saya ulangi, wa'adwatahu, dan menetekinya. Ba'da ummi, setelah ibu beliau. Siapa? Suwaibatul Aslamiyatu, Suwaibah Aslamiyah. Wa khadimatu amihi, yang menjadi budaknya paman beliau, Abi Lahabin, yakni Abi Lahab. Jadi Abi Lahab ketika itu, meskipun setelah beliau menjadi nabi itu menjadi musuh, tapi beliau ketika mendengar kelahiran Muhammad SAW, Abu Lahab itu bangga, senang sekali dengan kelahiran beliau. Akhirnya budak yang namanya Suwaibatul Aslamiyah dimerdekakan untuk menyusui bagian Nabi Muhammad SAW. Dari situ ada riwayat setelah Abu Lahab itu meninggal, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Bagaimana kabarnya di alam sana? Wah, saya itu susah gini. Kemungkinan besar saya masuk neraka, tapi saya ada syafaat ketika hari Senin. Lah kenapa kok bisa? Karena saya itu ketika Muhammad lahir, saya memerdekakan budak saya untuk menyusui beliau. Itu gara-gara itu saya masih mendapatkan syafaat meskipun saya masuk neraka. Setiap hari Senin itu Abu Lahab itu bisa menetek ya, air dari jempolnya gitu, seperti bayi. Itu riwayat yang menerangkan tentang barohanya menghormati lahirnya baginda Nabi. Terus setelah Suwaibah siapa? Tsummal Halimatu Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Ila an balaghah, sehingga sampai umruhu, usia beliau, arba'a sanawatin, 4 tahun. Jadi setelah diteteki oleh Suwaibatul Aslamiyah, kemudian beliau menetek pada Halimatus Sa'diyah sampai beliau umur berapa tadi? 4 tahun. Dari sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan hubungi WA Pak Nur 083 108 778 347. Silakan bertanya di situ. Pada akhiri kajian kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah wa inayah. Fastabiqul khairat, ya, tetap berlomba-lomba untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.